Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama rekan-rekan saya di sini akan menyampaikan materi yang berjudul Konvensi Naskah dan Penyuntingan dalam Karangan Ilmiah. Saya sendiri atas nama Muhammad Tariq Ababil akan menyampaikan materi mengenai konvensi naskah dan pengetikan. Baiklah, konvensi naskah adalah penulisan dalam karangan ilmiah yang berdasarkan kebiasaan, aturan yang sudah lazim dan sudah disepakati. Hal ini mencakup aturan pengetikan, pengorganisasian materi utama, pengorganisasian materi pelengkap, bahasa dan kelengkapan penulisan naskah yang harus diperhatikan, struktur kalimat dan pilihan kata dalam kurung diksi yang dibuat sedemikian rupa sehingga apa yang ditulis itu jelas, teratur, dan menarik. Selanjutnya adalah pengetikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata pengetikan adalah proses, cara, pembuatan, dan mengetik. Pengetikan berasal dari kata dasar tik. Pengetikan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pengetikan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya untuk poin pengorganisasian karangan. Pengorganisasian karangan menyangkut persoalan komponen dalam karangan yang saling terkait. Secara prinsip, komponen tersebut berkaitan dengan dua aspek, yaitu aspek bentuk dan aspek isi. Aspek bentuknya berkenaan dengan struktur atau format karangan, dan aspek isi pada intinya berkaitan dengan pengelolaan dan penataan ide atau pesan. Pembedaan aspek isi dan bentuk tidak bersifat dikotomis. Selanjutnya, pelengkap pendahuluan. Pelengkap pendahuluan adalah bagian-bagian tertentu yang ditambahkan ke bagian pendahuluan dalam sebuah karya ilmiah. Bagian-bagian ini memiliki fungsi untuk mendukung bagian pendahuluan dalam sebuah karya ilmiah. Adapun bagian yang tergolong ke dalam pelengkap pendahuluan dalam proposal formal adalah yang pertama, judul sampul, yang kedua, halaman persembahan, yang ketiga, halaman pengesahan, yang keempat, kata pengantar, dan yang terakhir, daftar isi. Selanjutnya, naskah utama karangan. Tubuh karangan atau bagian utama karangan merupakan inti karangan yang berisi sajian pembahasan masalah. Bagian ini menguraikan seluruh masalah yang dirumuskan pada pendahuluan secara tuntas atau sempurna. Disinilah terletak segala masalah yang akan dibahas secara sistematis. Kesempurnaan pembahasan diukur berdasarkan kelengkapan unsur-unsur sebagai berikut, yaitu ketuntasan materi, kejelasan uraian atau deskripsi, kemudian kejelasan materi, yaitu meliputi kejelasan konsep dan kejelasan bahasa, dan yang terakhir kejelasan penyajian dan fakta, kebenaran fakta. Selanjutnya, pelengkap penutup, yaitu berisi daftar pustaka, lampiran, indeks, dan juga riwayat hidup penulis. Mungkin demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya untuk poin selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi tentang penyuntingan naskah. Di sini penyuntingan naskah memiliki pengertian. Menurut KBBI, definisi penyuntingan adalah proses, cara, pembuatan, menyunting atau sunting menyunting. Sedangkan definisi menyunting adalah yang pertama, menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika penyajian, isi, dan bahasa, menyangkut ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Yang kedua, merencanakan dan mengarahkan penerbitan surat, kabar, majalah. Yang ketiga, menyusun atau merakit film, pita, rekaman dengan cara memotong-motong
dan memasang kembali. Penyuntingan juga memiliki tujuan. Tujuan penyuntingan yang dilakukan oleh para penyunting adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjadikan transkrip sebagai karya yang sempurna yang dapat dibaca dan dihayati dengan mudah oleh pembaca apabila diterbitkan kelak. Yang kedua, untuk memastikan pengaliran atau penyebaran ide daripada penulis kepada pembaca dapat disampaikan dalam bahasa yang gramatis, jelas, indah, dan menarik. Yang ketiga, untuk menjadikan persembahan buku yang akan diterbitkan itu dapat menggambarkan nilai dan identitas karya itu sendiri sehingga dapat menarik minat pembaca. Yang keempat, untuk memastikan pengaliran dan fakta berkenaan disampaikan dengan jelas, tepat, dan tidak menyalahi agama, undang-undang, dan norma masyarakat. Langkah-langkah menyunting naskah. Yang pertama, tajuk tepat dan jelas. Yang kedua, pembagian bab dan tajuk kecil jelas. Yang ketiga, adanya kesinambungan antara bagian dan bab paragraf. Yang keempat, keseimbangan antara setiap bab dan paragraf. Yang kelima, transkrip tidak bertentangan dengan undang-undang, moral, dan agama. Yang keenam, penguasaan bahasa, keselarasan istilah dan ejaan. Yang ketujuh, bahan awalan teks dan akhir hendaklah lengkap mengikuti halaman kandungan. Dan yang terakhir, petikan bahan daripada karya lain telah mendapat keseizinan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.